Shalom, selamat pagi untuk jemaat semua yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan pikiran kita, mari kita siapkan seluruh hidup kita pada saat ini untuk datang ke hadirat Allah. Pada saat ini kita angkat satu pujian sebelum kita memulai ibadah ini. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan seluruh apa yang ada dalam hidup kita pada saat ini di hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita angkat mulai dari awal lagi pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Oh, glory bagimu ya Bapa, haleluya. Ditinggikan namamu Yesus, puji Tuhan. Kami mau memujimu ya Bapa, di
pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Jamah kami Tuhan, lawat kami ya Bapa, kuasai hati pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, hingga pada saat pagi hari ini kami benar-benar layak untuk berada di dalam hadapan-Mu ya Bapa, untuk menerima segala berkat kasih karunia-Mu ya Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you. Mari saudara-saudaraku, angkat pujian ini. Mari bawa hati kita untuk lebih lagi datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita persiapkan kembali hati pikiran kita agar jamahan Tuhan turun atas kita pada saat pagi hari ini. Kita angkat satu pujian bahwa hanya Dia, bahwa hanya Tuhan yang mampu untuk menyelamatkan dan mengerti akan setiap kehidupan kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Katakan selamanya Kau ku cinta, selamanya
selamanya kau ku cinta. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Merupakan satu kebahagiaan tersendiri bagi saya bahwa pada pagi hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Kita bisa sharing bersama-sama, kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam firman Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada kami pribadi lepas pribadi pada hari-hari yang lalu, pada hari ini, bahkan Kau telah juga memberkati, menyediakan berkat yang luar biasa buat kami pada hari-hari yang akan datang. Bapa, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu, kami siap untuk ditegur, dan kami siap untuk dinasihati. Bapa, pakai hamba sebagai saluran berkat untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa dalam kehidupan kita ini hari demi hari kita selalu menghadapi satu tantangan. Ada suka, ada duka. Kita menghadapi sesuatu hal yang membuat kita gelisah, membuat kita happy, membuat kita bahagia. Banyak silih berganti perasaan demi perasaan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dalam satu hari bisa terjadi banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan setelah hari ini, saat ini kita happy, 1 jam kemudian sesuatu hal bisa terjadi dalam kehidupan kita yang akan membuat rasa hati, perasaan kita, pikiran kita merasa khawatir. Sebagai anak-anak Tuhan, sewaktu kita menghadapi tantangan hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang biasanya pada umumnya kita lakukan, yaitu yang pertama, sewaktu kita menghadapi satu tantangan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekiranya Engkau menjauhkan aku dari hal-hal tersebut supaya tidak terjadi dalam hidupku. Benar, itu merupakan satu doa bagi seorang anak Tuhan. Saat kejadian terjadi dalam kehidupan kita, maka kita juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong aku untuk bisa dilepaskan dari pergumulan ini. Ya. Tuhan mempunyai satu rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita diciptakan oleh Tuhan sesuai gambar dan rupa Allah. Tuhan bertanggung jawab atas diri kita. Saat kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, atau saat kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita, alangkah baiknya apabila kita mengundang Allah masuk ke dalam diri kita, yaitu dalam bentuk Roh Kudus itu. Kita ajak Roh Kudus itu masuk ke dalam diri kita. Bersama-sama dengan Roh Kudus, kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Maka bukan kita yang ada di depan, Roh Kudus ada di depan, kita ada di belakang. Sehingga sewaktu menghadapi permasalahan, tantangan hidup di dalam kehidupan kita, pergumulan hidup di dalam kehidupan kita, maka Roh Allah itulah sendiri yang akan berperan di dalam kehidupan kita. Roh Allah itu sendirilah yang akan memberikan hikmat kepada kita apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi itu. Sehingga dengan begitu kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa, Allah bisa mengatasi semua, pasti ada jalan bagi Allah untuk persoalan kita, sehingga kita akan bisa keluar dari tantangan hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga di akhir hidup kita akan melihat rancangan Tuhan di dalam hidup kita memang benar sangat luar biasa. Ada beberapa ayat yang kita akan pelajari di dalam Alkitab. Terlebih dahulu kita baca di Yesaya 43 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan.
dan menyala api tidak akan membakar engkau. Firman Tuhan berkata bahwa apabila kita melalui air, melalui sungai-sungai, maka Tuhan akan menyertai kita. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada kita, bagi anak-anaknya, aku akan memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus menyertai kita. Roh itulah yang menyertai di dalam kehidupan kita. Sewaktu kita dalam tantangan hidup, menyeberangi sungai, kita disertai oleh Roh Kudus. Sewaktu kita melalui api, maka api itu tidak akan menghanguskan kita, dan api itu tidak akan membakar kita. Kenapa? Karena ada Roh Allah yang menyertai di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana dalam hidup kita, di mana kita tidak dapat mengerti jalan pikiran Tuhan. Itulah yang keluar biasaan dari Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa kita pikirkan, kita lakukan. Yang kita tidak bisa pikirkan, yang kita tidak bisa reach out, itu urusan Tuhan. Dan kita serahkan semua pergumulan dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang menyertai kita, Tuhan akan membela kita, Tuhan akan melihara kita bagaikan biji mata Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan menciptakan kita, Tuhan merancang hidup kita dengan sempurna. Bukan kecelakaan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, hari depan yang penuh harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya hari depan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah janji daripada Tuhan. Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Tuhan sendiri menciptakan Yakub. Tuhan juga menciptakan kita. Tuhan yang membentuk Israel. Tuhan yang membentuk kita. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Aku telah menebus engkau. Yesus telah mati di atas kayu salib menebus dosa kita, sehingga dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita milik Tuhan Yesus. Kita anak-anak Allah. Kita dimentaraikan dengan Roh Kudus di dalam hidup kita. Setelah kita percaya menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Aku telah memanggil engkau. Tuhan Allah Bapa kita memanggil kita secara pribadi, memanggil nama kita secara pribadi. Satu demi satu Tuhan pelihara kita. Satu demi satu Tuhan menyertai kita. Pribadi lepas pribadi Tuhan menyertai kita. Wow, engkau ini kepunyaanku. Ditekankan lagi, but you belong to me. You belong to God. You belong to the creator of the universe. Allah yang maha kuasa memanggil nama kita, dan kita adalah miliknya. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Mungkin kita tidak setia dalam kehidupan kita, atau mungkin kita setengah-setengah, mungkin masih kita sering berbuat dosa. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya, memegang tangan kita, menuntun tangan kita. Jangan memberontak, tetap taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kita, menuntun kita. Roh Kudus itu akan disenangkan, sehingga hidup kita akan senantiasa dalam tuntunan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Maka kita akan dilindungi bagaikan biji mata Tuhan.
kita akan dibela oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ambil contoh di Mazmur 23 ayat yang keempat. Daud saat itu sebagai seorang gembala menggembalakan domba-domba dari orang tuanya. Sewaktu dia menggembalakan domba-dombanya, Daud banyak menghadapi tantangan. Dombanya diterkam oleh singa atau menghadapi beruang. Daud lawan singa itu. Daud robek mulut singa itu. Daud berkelahi dengan beruang itu. Daud memperoleh kemenangan. Sewaktu Daud menggembalakan domba-dombanya masuk ke dalam lahan atau lokasi yang sangat menakutkan, Daud berseru kepada Tuhan. Kita baca Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman ini bisa diartikan bahwa satu tempat yang sangat menakutkan, yang sangat bahaya sekali, baik bagi domba-dombanya maupun bagi Daud. Tetapi satu hal yang luar biasa, Daud berseru bahwa aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Daud mengetahui bahwa Allah bapaknya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub menyertai Daud, sehingga dia merasa confident, dia tidak takut karena ada Allah menyertai Daud. Sehingga sewaktu masuk melewati lembah kekelaman, Daud merasa kuat, Daud merasa yakin ada pembelaan Allah ada di pihak Daud. Maka Daud berani, bukan memberanikan diri, Daud berani karena dia mempunyai satu pegangan yang kuat, yaitu Allah Sang Pencipta, Allahnya orang tuanya, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu menyertainya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu pun juga menyertai kita di dalam kehidupan kita. Sewaktu Daud disuruh ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada 3 saudaranya, 3 kakak-kakaknya yang sebagai prajurit bangsa Israel, Daud mengantar makanan. Sewaktu sampai ke tempat, Daud melihat bahwa ada sesuatu hal yang membuat pasukan dari orang-orang Israel ketakutan, yaitu ada musuh dari bangsa Filistin. Tidak ada yang berani dari para tokoh atau para pahlawan dari bangsa Israel menghadapi pahlawan dari bangsa Filistin, yaitu Goliat. Goliat berseru, siapa? Hai pahlawan-pahlawan dari bangsa Israel, siapa yang berani melawan aku 1 lawan 1? Ditantang sampai berhari-hari, tidak ada pahlawan dari bangsa Israel yang berani melawan Goliat, karena Goliat sangat besar, sangat masal sekali, sangat luar biasa sekali. Secara manusia, kasat mata sangat besar sekali, sehingga sangat menakutkan bagi para pahlawan-pahlawan dari bangsa Israel. Sewaktu kakaknya melihat Daud datang, kakaknya langsung menyuruh Daud, kamu kembali ke kampung halaman, kamu pergilah, jagalah domba-domba ayah, jangan ikut-ikut, pergilah jauh-jauh dari tempat ini, jauh-jauh dari tempat peperangan. Tetapi justru Daud datang menantang Goliat, karena Allah Bapa ada di dalam hidup si Daud. Di 1 Samuel 7 ayat 32, Saul sebelumnya bertemu dengan Daud. Sewaktu Saul melihat Daud, seorang pemuda yang kecil akan melawan pahlawan dari Goliat itu, sang Goliat itu, maka impossible Daud akan menang. Tetapi satu hal, Daud meyakinkan Raja Saul pada waktu itu. Kita baca di 1 Samuel 7 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud tidak minta Allah menjauhkan dari musuh si Goliat itu, tetapi sebaliknya Daud mengundang Allah Bapa
untuk memakai Daud melawan musuh dan mengalahkannya. Daud meminta Allah Bapa menyertainya. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus menyertai Daud. Daud memperoleh hikmat. Dia menggunakan ketepelnya untuk melawan Goliat. Luar biasa sekali. Goliat membawa tameng, membawa pedang yang besar sekali, membawa tombak yang besar sekali, yang berat sekali untuk melawan Daud. Tetapi dilawan dengan ketepel dan 5 butir batu. Itu merupakan satu hal yang di luar pikiran manusia. Itulah Daud bisa menang melawan Goliat karena Tuhan menyertai Daud. Tuhan memberkati Daud. Tuhan memberikan hikmat kepada Daud bagaimana untuk bisa mengalahkan si Goliat ini. Di 1 Samuel 17 ayat 45, sewaktu Daud menghadapi Goliat, firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud datang melawan Goliat, meminta penyertaan Allah menyertai Daud untuk mengalahkan Goliat. Apa yang terjadi? Goliat dikalahkan oleh Daud. Orang yang besar raksasa dikalahkan oleh seorang pemuda yang hari-harinya bekerja sebagai pemelihara hewan, domba-domba. Gak pernah ikut perang, tetapi oleh penyertaan Tuhanlah Daud memperoleh kemenangan melawan Goliat. Luar biasa sekali. Ingat Musa. Sewaktu Musa diminta Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, apa yang Musa katakan kepada Tuhan? Kalau engkau tidak bersertaku, maka aku tidak akan mau maju. Luar biasa sekali. Musa sebagai seorang pemimpin besar, dia memimpin bangsa Israel berhasil keluar dari Mesir dan menyeberangi laut mati. Dan satu hal lagi, Musa memimpin berjuta-juta manusia. Saat Tuhan minta Musa untuk memimpin, melanjutkan pimpinannya untuk bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Musa tetap berharap kepada Tuhan. Aku minta engkau menyertai aku. Kalau engkau tidak menyertai aku tidak mau maju. Artinya Musa berharap pertolongan daripada Tuhan. Tanpa pertolongan daripada Tuhan, maka kita bisa mengalami kegagalan. Dengan pertolongan, dengan penyertaan Tuhan, maka Tuhan ada di depan, kita ada di belakang. Tuhanlah sendiri yang akan berjalan memimpin kita. Tuhanlah sendiri yang akan menuntun kita langkah demi langkah untuk menuju masuk dalam rancangan Tuhan yang indah, damai sejahtera untuk masa depan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mau mengundang Roh Kudus menyertai kita di dalam kehidupan kita untuk menghadapi semua tantangan hidup di dalam kehidupan kita ini hari demi hari? Bukan kita minta tolong Tuhan, jauhkan aku dari segala mara bahaya. Nanti datang lagi kita bisa jatuh. Tetapi kalau kita mengundang Roh Kudus masuk di dalam hidup kita dan kita tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita mempunyai pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan, dan saat itulah kita akan naik kelas. Ambil satu contoh lagi. Yusuf sangat luar biasa sekali. Tuhan menyertai Yusuf sampai 3 kali. Pada saat Yusuf dijual
kepada Potifar. Potifar sendiri bisa mengetahui bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf semuanya beres. Pekerjaan-pekerjaan rumah yang di rumah Potifar yang dikerjakan oleh Yusuf semuanya lancar. Sehingga melalui pekerjaannya Potifar bisa mengetahui bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga Potifar mempercayai seisi rumahnya kepada Yusuf. Yang kedua, sewaktu Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, kepala penjara pun juga bisa melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Sehingga kepala penjara ini sangat mempercayai semua pekerjaan di dalam urusan administrasi di penjara itu diserahkan kepada Yusuf. Yusuf yang mengerjakannya. Kenapa? Karena orang penjara, orang lain bisa melihat bahwa Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Apa yang semua yang dikerjakan oleh Yusuf berjalan dengan lancar, sempurna. Orang lain bisa mengetahui Tuhan menyertai Yusuf. Kalau kita hidup seperti Yusuf, maka orang lain pun akan mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita. Artinya yang ketiga yang terjadi dalam Yusuf, waktu Firaun bermimpi 2 kali, Yusuf menerjemahkan mimpi itu. Setelah mimpi itu sudah diterjemahkan, Firaun bertanya, siapa kiranya yang dapat memimpin proyek dari terjemahan mimpi Yusuf, mimpi dari Firaun, yaitu mengumpulkan gandum-gandum selama 7 tahun. Tidak ada orang yang punya hikmat yang bisa dan mampu untuk melakukan hal itu. Firaun melihat Yusuf dan Firaun mengerti bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf mampu untuk menerjemahkan arti 2 mimpinya itu. Maka Yusuflah yang ditunjuk oleh Firaun sebagai Perdana Menteri, orang kedua di Mesir, mempunyai jabatan yang sangat tinggi sekali untuk menjadi Perdana Menteri, untuk mewakili Firaun mengelola, menerima gandum, mengatasi masa-masa pandemi selama 7 tahun berkelimpahan dan 7 tahun kekurangan. Satu hal yang luar biasa. Tuhan menyertai Yusuf. Firaun melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dan Yusuflah yang dipilih untuk sebagai wakilnya dan berjabat sebagai Perdana Menteri. Di dalam kehidupan kita hari-hari, mau gak kita mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita? Senantiasa, come Holy Spirit, I need you. Take over all my burden. Stay in my life. Take control of my life. And show me each step that I have to take. Let your Holy Spirit guide me. Roh Kudus, tinggallah dalam hidupku. Tunjukkanlah apa yang harus aku lakukan. Biarlah Engkau sendiri yang membimbing aku. Setiap langkahku, setiap perkataan yang keluar dari mulutku, setiap pikiran yang akan aku pikirkan. Biarlah Engkau menuntun aku, Engkau menyertai aku. Maka aku percaya, sukses demi sukses akan aku tarik. Sukses demi sukses akan aku capai. Karena Engkau yang akan memberikan hikmat kepadaku. Engkau sendiri yang akan berperang untukku. Engkau sendiri yang akan melindungi aku. Engkau sendirilah yang akan menjaga aku bagaikan biji matamu. Dan rancanganmu akan terjadi dalam hidupku. Rancanganmu akan terjadi dalam hidupku sesuai apa yang sudah kau rancangkan di dalam hidup kami. Hidupku, hidup keluargaku, hidup istriku, hidup suamiku, hidup anak-anakku, masa depan anak-anakku, semuanya ada di dalam tanganmu. Tuhan, sertailah kami. Itulah doa supaya kita menghadapi pergumulan, tetapi penyertaan Tuhan kita peroleh. Tuhan bergumul bersama-sama dengan kita untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi. Maukah kita melakukan hal itu?
di dalam kehidupan kita. Sehingga ibaratkan seperti Henokh hidup bergaul dengan Allah, begitupun juga kita hidup bergaul dengan Allah. Tuhan menyertai kita, dan kita merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. It will change the way of life. Akan merubah dari kehidupan kita, pola kehidupan kita, lifestyle kita akan berubah. Kita akan berjalan bersama Tuhan, berjalan dengan Roh Kudus. Kita dulu sombong, kita akan direndahkan, dan kita akan sadar bahwa apa yang harus kita lakukan, seperti contohnya Yesus sebagai anak Allah, dia datang ke manusia, dia bukan bergaya-gayaan, dia bukan tepuk dada, tetapi dia melayani. Itulah hati yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dan kita taat setia sampai akhir hidup kita. Maka berkat Tuhan akan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Tuhan tidak pernah membuat kita sendirian di dalam pergumulan hidup ini. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita, dan kita adalah milik daripada Tuhan. Maukah kita mengundang Roh Kudus sekali lagi? Maukah kita mengundang Roh Kudus masuk dalam diri kita dan menyertai hidup kita langkah demi langkah, perkataan demi perkataan, setiap pikiran yang akan kita pikirkan, setiap perbuatan yang akan kita lakukan? Maukah kita menyertakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, mari angkat tangan, kita berdoa bersama-sama. Kita percaya penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita akan mengangkat semua beban di dalam kehidupan kita, pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita akan ditolong oleh Roh Kudus, Roh Allah yang diberikan oleh Yesus. Sewaktu dia mau naik ke surga, dia memberikan roh itu, roh penolong kepada kita untuk menyertai kita. Kita tidak akan menjadi anak-anak atau anak-anak Tuhan atau orang-orang yang yatim piatu lagi, karena ada Roh Kudus itu yang menyertai kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat, yang ditaruh dada. Tuhan, Engkau dengar doa-doa anak-anak-Mu, mereka di dalam pergumulan. Satu hal kami memohon kepadamu Tuhan, pergumulan demi pergumulan, tantangan hidup boleh terjadi dalam kehidupan kami. Satu hal kami mohonkan, biarlah Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang sudah dikirimkan oleh Yesus kepada kami senantiasa tinggal di dalam hidup kami, dan senantiasa memimpin hidup kami. Kami serahkan hidup kami, persoalan kami, tantangan kami, masa depan kami, keluarga kami, keuangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, yang mungkin ada yang sakit Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dan penyertaan-Mu menyertai kami semua seisi keluarga kami, menyertai teman-teman kami, menyertai saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan, bagi teman-teman kami yang mengalami pergumulan, Tuhan, biarlah kami bisa menjadi saluran berkat buat mereka Tuhan. Mengingatkan mereka bahwa mereka adalah ciptaan-Mu Tuhan, yang Kau kasihi Tuhan, yang mempunyai rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan Kau mau menyertai mereka senantiasa, supaya mereka membuka hati menerima Engkau sebagai juru selamat, dan menerima penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tidak menolak Tuhan. Mungkin mereka tidak mengerti, belum mengerti Tuhan akan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai kami untuk bisa menjelaskan dengan sederhana
bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami. Kasih-Mu dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah dan akan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih kami dikuatkan pada pagi hari ini. Kami mau hidup benar, taat, sesuai dengan firman-Mu dan penyertaan-Mu. Kami pegang Tuhan. Engkau tuntun tangan kami di dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami berserah hidup kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Kami yakin sekarang bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Dan kami undang senantiasa Roh Kudus tinggal di dalam diri kami. Dan kami hanya bersandar kepada-Mu Tuhan. Kami berpegang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami senantiasa. Terima kasih. Bapa, kami berdoa buat Ibu Stella sebagai Ibu Gembala yang menggembalakan jemaat-Mu. Engkau berkati, beri kesehatan yang sempurna, berkati anak cucunya Tuhan, dan semua pergumulannya Engkau sendiri yang akan menyertainya, yang akan memberkatinya. Engkau berkati setiap pengerja-pengerja di dalam gereja ini Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan, tanpa terkecuali. Apa yang mereka lakukan semua berhasil karena mereka melayani Engkau dengan sepenuh hati Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk Indonesia bahwa pandemi COVID-19 sudah mereda. Tuhan, biarlah kami senantiasa mawas diri, menjaga diri untuk tetap mengikuti peraturan kesehatan supaya COVID-19 ini segera hilang di permukaan Indonesia. Berkati pemerintah Indonesia, berkati Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia, Wakil Presiden, para menteri, para aparat semuanya. Berkati mereka, beri kesehatan mereka semua dengan sempurna. Bapa, kami berdoa juga buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini pada pagi hari ini. Atau mungkin mereka tidak bisa mendengarkan firman-Mu, mungkin mereka sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu sendiri yang menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu, darah-Mu di atas kayu salib menyembuhkan mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan atas berkat khusus yang telah Kau berikan kepada kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Amin.